Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Saya Krisnamurti, mahasiswa program S3 pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, akan memaparkan materi perkuliahan dengan tema utama telaah filosofi tentang metode penelitian komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwandi Sumartias MSc. Adapun naskah ini diambil dari paparan perkuliahan yang disusun oleh Ibu Dr. Nuriyah Asri Syafirah MSc. Pertama-tama, saya akan mencoba menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan perspektif atau paradigma, yang secara sepintas sering disamaratikan dengan persepsi. Padahal kedua kata ini memiliki perbedaan, di mana perspektif diartikan sebagai pemandu kita pada sebuah persepsi. Perspektif mempengaruhi apa yang kita lihat dan bagaimana kita menafsirkan apa yang kita lihat. Perspektif dalam bidang keilmuan sering juga disebut sebagai paradigma atau paradigm. Kadang-kadang disebut pula mazhab pemikiran atau school of thought atau teori. Paradigma sendiri bermakna sebagai suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. George Ritzer dalam bukunya Sociology, A Multiple Paradigm Science menyebutkan bahwa paradigma adalah a fundamental image of the subject matter within a science, sehingga paradigma diartikan sebagai gambaran dasar mengenai pokok bahasan suatu ilmu. Sementara menurut James Anderson, makna paradigma adalah ideologi dan praktek suatu komunitas ilmuwan yang menganut suatu pandangan yang sama atau realitas, memiliki perangkat kriteria yang sama untuk menilai aktivitas penelitian dan menggunakan metode serupa sebagaimana juga dikutip dari buku karya Profesor Dedi Mulyana, MA PhD yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif. Adapun istilah-istilah lain yang sering diidentikan dengan perspektif adalah model pendekatan strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan pandangan dunia atau worldview, sebagaimana juga dikutip dari buku Profesor Dedi Mulyana. Kini saya akan memasuki pembahasan tentang paradigma penelitian komunikasi. Jika dilihat dari filsafat ilmu yang melatarinya, terdapat dua mazhab atau aliran yang bertolak belakang dalam penelitian komunikasi. Dua mazhab tersebut adalah pertama, penelitian komunikasi kuantitatif berlatar positivisme, dan yang kedua, penelitian komunikasi kualitatif berlatar interpretif. Satu persatu akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian komunikasi kuantitatif berlatar positivisme. Sedikit penjelasan saya di sini adalah paradigma positivisme merupakan aliran filsafat yang bersumber dari pemikiran Auguste Comte, seorang filsuf dari Prancis. Ia menekankan bahwa sains harus menghindari pendekatan spekulatif dan metafisik. Dalam artian, sains harus fokus menelaah fakta-fakta yang dapat diamati. Inilah positiva. Mengutip jurnal bertajuk Varian-Varian Paradigma, pendekatan, metode, dan jenis penelitian dalam ilmu komunikasi yang ditulis oleh Muslim MSc dan dimuat dalam jurnal Wahana yang terbit pada 2015 dan 2016, pandangan paradigma positivisme ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak, menuju konkret dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap nomotetik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kausal, yang universal dan melibatkan sejumlah variabel. Paradigma positivis ini pada akhirnya melahirkan pendekatan kuantitatif. Yang kedua adalah penelitian komunikasi kualitatif berlatar interpretatif, merujuk pada referensi yang sama. Saya sedikit memberikan penjelasan bahwa pendekatan interpretif ini dianggap berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Dapat dipahami di sini bahwa pendekatan interpretatif ini diadopsi dari orientasi praktis. Menurut W. Lawrence Newman dalam bukunya Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, secara umum, pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai pelaku secara detail melalui observasi langsung. Mengutip langsung Newman, the systematic analysis of socially meaningful action through the direct detailed observation of people in natural settings in order to arrive at understanding and interpretation of how people create and maintain their social worlds.
paradigma interpretatif ini pada akhirnya melahirkan pendekatan kualitatif. Adalah Klaus Bruce Jensen dalam bukunya Introduction to Qualitative Turn menyebutkan bahwa paradigma metode penelitian kualitatif muncul karena dipicu setidaknya oleh dua kondisi historis, yaitu yang pertama, kondisi internal dalam komunitas ilmiah. Kondisi ini terjadi karena banyak pakar dan lembaga yang mempertanyakan daya eksplanatori dari suatu pendekatan empiris konvensional di dalam ilmu-ilmu sosial. Sehingga pada akhirnya lahirlah konsensus-konsensus yang menyatakan bahwa banyak isu penelitian yang tidak cukup ditelaah hanya melalui metode kuantitatif positivistik. Yang kedua, kondisi eksternal di luar komunitas ilmiah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perkembangan ilmu sedikit banyak berkaitan dengan perubahan dalam bidang sosioekonomi yang lebih luas. Sehingga metode kualitatif diperlukan untuk beradaptasi ke dalam suatu realitas yang baru, yang sering disebut dengan istilah masyarakat panca industri atau era pasca modern dan masyarakat informasi. Lebih lanjut, menurut Jensen, erosi pola-pola sosial tradisional dan perkembangan komunikasi massa sebagai sumber primer kohesi sosial di banyak kawasan dunia merupakan gejala abad ke-20 yang semakin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menuntut pencarian akan teori-teori dan metode-metode baru yang lebih konstekstual dan untuk memahami kompleksitas sosial dan budaya. Berikutnya saya akan menguraikan tentang dua metode utama penelitian. Pertama, metode kuantitatif dan kedua, metode kualitatif. Baiklah, saya akan memulai dari metode kuantitatif. Penelitian komunikasi dengan paradigma kuantitatif lahir dan berkembang dari tradisi ilmu sosial di Inggris dan Perancis yang banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu alam atau eksakta. Karenanya, bentuk dari penelitian ini menjadi terukur. Penelitian komunikasi kuantitatif positivis memandang manusia sebagai makhluk jasmaniah yang sehari-hari bertindak atau memberi respon terhadap stimulus yang diterimanya. Adapun kriteria-kriteria dari penelitian komunikasi kuantitatif positivis antara lain meliputi: yang pertama adalah perumusan masalah dan penetapan kerangka teori yang akan digunakan untuk mengupas masalah penelitian. Yang kedua, dalam kerangka teori dikupas konsep-konsep penelitian sehingga dapat diturunkan variabel serta hipotesis penelitian. Yang ketiga, rancangan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, yang terutama di sini adalah bagaimana data akan dikumpulkan. Ada 4 tahapan sebagai berikut yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah dalam rancangan penelitian ditetapkan jenis data yang dibutuhkan guna menjawab masalah penelitian. Bagaimana data itu didapatkan sehingga terkait dengan teknik pengambilan data, menetapkan prosedur dan skala pengukuran data untuk kemudian melaksanakan pretest atas alat pengumpulan data dan pengukurannya. Yang kedua, dalam menetapkan cara mendapatkan data, dikenal sejumlah teknik penarikan sampel. Sampel ini harus representatif dalam artian mewakili populasi sehingga dapat dilakukan generalisasi. Yang ketiga adalah validitas. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang digunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah reliabilitas, yaitu indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan. Hal berikutnya saya akan membahas tentang rancangan penelitian yang menguraikan bagaimana data dianalisis. Karenanya pemilihan teknik analisis data termasuk ketepatan pemilihan dan penggunaan metode statistik mutlak diperlukan. Berikutnya, yang kelima adalah bagi penelitian ini, pengetahuan yang didapat dari penelitian yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat dikatakan ilmiah. Selanjutnya, kita berbicara tentang metode kualitatif. Penelitian komunikasi kualitatif lahir dan berkembang dari ilmu-ilmu sosial di Jerman. Penelitian ini memandang manusia sebagai makhluk rohaniah, alamiah atau natural yang bertindak sebagai makhluk sosial dengan melibatkan niat, kesadaran, motif, atau alasan-alasan tertentu. Tindakan sosial ini melibatkan makna dan interpretasi yang tersimpan dalam diri pelakunya.
Penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau gejala yang diamati. Penelitian ini diarahkan pada latar gejala secara holistik atau utuh menyeluruh dan alamiah, sehingga metodologi penelitian kualitatif tidak mengisolasikan gejala ke dalam variabel atau dengan kata lain mengkaji objek sesuai latar belakang ilmiahnya. Dalam upaya memahami fenomena sosial itu, berkembang ilmu-ilmu sosial dengan latar interpretatif yang mengedepankan pendekatan kualitatif, di mana peneliti mencoba menginterpretasikan gejala serta menguak makna di balik fakta yang empirik. Ciri penelitian kualitatif yang alamiah adalah antara lain yang pertama, latar alamiah, dalam artian penelitian kualitatif tidak mewajibkan peneliti untuk terlebih dahulu membentuk konsepsi-konsepsi atau teori-teori tertentu mengenai lapangan penelitiannya. Yang kedua adalah analisis reflektif, dalam artian analisis dilakukan secara reflektif, induktif, deduktif, terus-menerus secara berkesinambungan. Yang ketiga adalah deskriptif, dalam artian data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan merupakan angka-angka atau statistik. Yang keempat, ada desain sementara, yaitu menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Berikutnya yang kelima adalah keabsahan data. Data disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan metode penelitian yang digunakan, namun pada intinya untuk menentukan keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan yang dilandasi 4 kriteria, yaitu 1. Kredibilitas atau derajat kepercayaan, 2. Transferability atau keteralihan, yang ketiga, dependability atau ketergantungan, dan yang keempat, confirmability atau kepastian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai paradigma penelitian komunikasi dalam perspektif filsafat ilmu. Di sini terdapat 3 elemen utama sebagai model pendekatan penelitian, yaitu yang pertama adalah ontologi. Dalam ilmu filsafat, ontologi diartikan sebagai konsep tentang ada atau keapaan sesuatu atau hakikat sesuatu. Bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan ontologi adalah bagaimana keadaan segala sesuatu sesungguhnya dan bagaimana cara kerja segala sesuatu itu sesungguhnya. Ontologi dalam penelitian kuantitatif positivism dimaksudkan guna meneliti suatu realitas objek atau fenomena yang dapat dipecah ke dalam variabel-variabel yang dapat dipelajari, dapat bersifat independen, serta dapat dieliminasi dari objek lain dan dapat dikontrol atau dikendalikan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif interpretatif, fenomena atau realitas ini dilihat dalam konteks natural. Pendekatannya pun bersifat holistik atau menyeluruh serta tidak memilah objek ke dalam variabel-variabel. Yang kedua, epistemologi. Dalam filsafat ilmu, epistemologi diartikan sebagai bentuk kausalitas dan model pertanyaan yang sering kali dirumuskan adalah apakah sifat hubungan yang terjalin antara mengetahui dan atau yang akan mengetahui dengan sesuatu yang dapat diketahui. Epistemologi dalam penelitian kualitatif positivis menurutnya dapat dipilah sebagai subjek penelitian, objek penelitian, dan sebagainya. Sedangkan penelitian kualitatif interpretatif menuntut penyatuan antara subjek peneliti dengan objek yang diteliti. Bentuk penelitian ini mengakui adanya empirik logik atau kebenaran yang dirumuskan melalui proses berpikir rasional, menggunakan akal sehat, dan empirik etik atau kebenaran yang merujuk pada perangkat standar moral sebagai pegangan. Empirik di sini adalah cara berpikir yang menggunakan dukungan data empiris, yaitu data-data yang diperoleh melalui pengalaman yang nyata atau panca indera. Yang ketiga, aksiologi. Ini merupakan salah satu pilar utama dari filsafat yang mengungkapkan masalah nilai, etika, moral, dan estetika. Aksiologi dalam penelitian kuantitatif positivis menuntut ilmu yang bebas nilai atau tidak berpihak. Tujuan penelitian adalah membangun ilmu yang nomotetik, yaitu ilmu yang membangun hukum dan generalisasinya. Sedangkan aksiologi dalam penelitian ini melihat ilmu sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai. Adapun tujuan penelitiannya adalah membangun ilmu secara ideografik, di mana dalam ilmu sosial, pendekatan ideografik ini didasarkan pada pandangan bahwa seseorang hanya dapat memahami dunia sosial dengan memperoleh pengetahuan dari tangan pertama dari subjek yang diteliti.
Ibu bapak sekalian, demikian paparan saya ini, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.